Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tamam dengan NIM 239. Di sini saya selaku moderator memandu jalannya presentasi yang berjudul Role Play Pendirian Perseroan Terbatas. Namun sebelum itu, perkenalan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dimulai dari Ahmad. Perkenalkan, nama saya Anawi Ramadan dengan NIM belakang 229. Perkenalkan, nama saya Aldi Bajar Firmansyah dengan NIM belakang 296. Perkenalkan, nama saya Ulas Mabit Anandri dengan NIM terakhir 309. Perkenalkan, saya Galuh Suci Ratna Mulatsi dengan NIM akhir 353. Perkenalkan, nama saya Faridatul Hasanah dengan NIM akhir 357. Oke, masuk ke materi yang pertama yaitu latar belakang. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Galuh. Untuk Galuh, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Latar belakang dari perusahaan kami yaitu pendirian perseroan terbatas PT untuk bisnis buket bunga sudah dapat didorong oleh sejumlah pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. Kami di sini memiliki ide usaha dari kerajinan tangan yang berasal dari kawat bulu. Pembuatan buket bunga dari kawat bulu memiliki motivasi atau kreativitas tersendiri yang dibuat dengan tangan. Banyak orang mengatakan berbisnis di bidang kerajinan tangan tidaklah menguntungkan profit yang besar dan kurang prospektif. Akan tetapi, fakta membuktikan bahwa bisnis kerajinan tangan justru sangatlah besar peluangnya. Buket bunga meraup keuntungan yang cukup banyak, apalagi jika memasuki musim wisuda. Selain untuk kado wisuda, produk kami juga dapat digunakan sebagai bentuk penghargaan ataupun ungkapan kasih sayang untuk diberikan kepada orang lain. Just Time hadir sebagai usaha yang berkecimpung di ranah kerajinan dan kreativitas, khususnya kerajinan tangan. Hal ini dapat membedakan Just Time dari pesaing dan menarik perhatian pelanggan yang mencari produk yang berbeda. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Galuh. Untuk materi selanjutnya itu permasalahan. Untuk analisis permasalahan akan dilakukan oleh Farid dan untuk keduanya dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya analisis permasalahan. Yang pertama, ketersediaan dan kualitas bahan baku. Jadi permasalahan di sini adalah kawat bulu wisuda kan menjadi bahan yang spesifik di dalam pembuatan buket dan mungkin tidak selalu mudah didapatkan dengan kualitas yang konsisten. Jadi permasalahan ketersediaan atau fluktuasi kualitas bahan baku dapat mempengaruhi produksi dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, harga fluktuatif bahan baku. Selain itu, harga kawat bulu wisuda bisa mengalami fluktuasi, tapi tergantung pada faktor-faktor seperti pasokan dan permintaan dari pelanggan. Fluktuasi ini bisa mempengaruhi biaya produksi dan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, desain dan kreativitas. Menghadirkan desain buket bunga yang kreatif dan menarik dengan kawat bulu wisuda bisa menjadi tantangan tersendiri. Jadi, perusahaan Jasmine perlu terus memantau tren desain dan memastikan bahwa produk-produknya tetap up-to-date dan sesuai dengan selera pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Alvin. Baik, saya akan melanjutkan analisis permasalahan berikutnya, yaitu yang keempat, kualitas dan ketahanan produk. Produk yang terbuat dari kawat bulu harus memenuhi standar kualitas dan ketahanan yang tinggi. Ketidakpuasan pelanggan terkait dengan kualitas atau daya tahan produk dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan. Yang kelima yaitu pemasaran niche. Pemasaran niche bisnis ini mungkin dihadapkan pada tantangan pemasaran niche karena fokus pada kawat bulu wisuda. Oleh karena itu, strategi pemasaran harus ditargetkan dengan cermat untuk menjangkau audiens yang tepat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Alvin dan Farida untuk penjelasan materinya. Yang selanjutnya itu solusi akan dijelaskan oleh Ahnaf dan Abdi. Untuk keduanya dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk solusinya. Yang pertama adalah
diversifikasi sumber bahan baku. Jika ketersediaan dan kualitas bahan baku menjadi masalah, pertimbangkan untuk diversifikasi sumber suplai. Identifikasi beberapa pemasok yang dapat memberikan kawat bulu wisuda berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Terus yang kedua ada negosiasi harga dan kontrak dengan pemasok. Pertimbangkan untuk bernegosiasi harga dan mengadakan kontrak jangka panjang dengan pemasok kawat bulu wisuda. Ini dapat membantu menstabilkan biaya bahan baku dan mengurangi dampak fluktuasi harga. Terus yang ketiga ada inovasi dengan produk. Ini terkait dengan tingkatkan inovasi dalam desain buket bunga menggunakan kawat bulu wisuda. Terus pantau tren pasar dan selera pelanggan untuk memastikan bahwa produk Anda tetap menarik dan relevan. Untuk solusi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anaf. Anaf, silahkan jelaskan. Selanjutnya adalah perhatikan kualitas produk. Tetap fokus pada standar kualitas yang tinggi. Pastikan bahwa setiap buket bunga yang dihasilkan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan terkait dengan kualitas daya tahan produk. Kemudian, ada pemasaran dan branding yang efektif. Kembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau pelanggan potensial. Gunakan media sosial, situs web, dan strategi pemasaran online lainnya untuk mempromosikan keunikan produk paket bunga dengan kawat bulu wisuda. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, demikianlah sesi pemaparan materi yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami, sehingga dari presentasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendirian PT Perseroan Terbatas untuk paket bunga dengan kawat bulu seperti jasmine dapat menjadi langkah tepat kerajinan tangan yang dihasilkan dari tangan-tangan orang kreatif. Biasanya memiliki nilai jual yang tinggi. Produk yang diproduksi terbatas, memang tidak banyak orang yang bisa membuat sebuah kerajinan tangan yang memiliki nilai jual. Pengusaha di bidang kerajinan tangan tentu dituntut dengan kreativitas yang ditawarkan. Buket bunga dari kawat bulu menawarkan sentuhan kreatif dan nilai tambah yang tidak hanya unik, tapi memberikan ruang ekspresi seni dan kreativitas yang tinggi. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami paparkan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.